حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk terbangun dari tidur kita dalam kondisi sehat walafiat, diringankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini guna untuk rukuk dan sujud dalam rangkaian ibadah salat subuh dan dilanjut dengan thalabul ilm. Dan ini merupakan karunia yang luar biasa besar. Dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita di setiap jengkal langkah kita, dan Allah angkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mari kita terlebih dahulu mengawali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kitabnya adalah dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada bab yang ke-108, dan sekarang ini berbicara tentang bagaimana kita membalas kebaikan orang lain. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, sil man qata'aka." Sambunglah tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Ini pasti berat, Pak, ya. Jadi sambunglah tali silaturahim pada orang yang berupaya memutuskan hubungan dengan kamu. Kalau orang itu sama-sama baiknya, aman, Pak, wenteng itu. Kita silaturahim waduh pun dengan biaya yang besar, opamane kemudian yang kita yang kita mau silaturahim itu orangnya loman, mulai ditukono tiket, disangoni macam-macam, aduh tambah wenteng itu. Ini persoalannya, kata Nabi, sil man qata'aka, sambunglah tali silaturahim dengan orang yang tidak memperdulikan kamu. Memang yang namanya silaturahim itu laisal wasil bil mukafi, bukan dikatakan silaturahim itu pada orang yang sama-sama baiknya, ya.
Kalau kita silaturahim, kita anjang sana pada orang yang baik dengan kita, itu adalah mengeratkan, meneguhkan tali silaturahim yang sudah jalan. Tetapi ini adalah silaturahim yang sesungguhnya adalah silman qata'aka. Nyambungo sira kelawan wong kang mutusne sira. Itu luar biasa, Pak. Berat. Yang kedua itu adalah waqti man haramaka. Apa itu? Waqti man haramaka, berilah makanan sesuatu pada orang yang tidak menghiraukan kamu. Kalau orang itu baik dengan kita, oke. Tapi persoalannya, kata Nabi kepada Uqbah bin Amir dan untuk kita semuanya ini, berikan sesuatu kepada orang sekalipun yang tidak pernah menghiraukan kamu. Sana kalau punya sesuatu belas gak ngelirik awak dewe, gak ngereken awak dewe. Tapi ketika kita punya sesuatu, Nabi mengatakan wakti, berikan kepada orang yang tidak pernah menghiraukan kamu. Berat. Surga itu ya dibeli dengan gini-gini nih, Pak. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah wa'fu amman dzalamaka, dan maafkan orang yang menzolimi kamu. Wah, ini luar biasa. Kalau orang itu baik dengan kita atau kesalahannya nggak seberapa kecil, enteng, Mak. Tapi bagaimana ketika orang itu adalah suka zalim kepada kita? Tapi Nabi mengatakan wa'fu amman dzalamaka, maafkan orang yang menzalimi kamu. Sebagai tanda orang yang bertakwa itu adalah wal'afina 'anin nas, yaitu memaafkan manusia. Di dalam ayat yang ke-134 dari surah Ali Imran. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini yang berat-berat. Kalau yang berat saja kita disuruh baik pada orang yang enggak baik, apalagi pada orang yang baik kepada kita. Maka selayaknya kita pun juga membalas kebaikan orang itu. Jangan kita ini dibaiki sama orang lain, tapi kemudian kita enggak ngereken. Contoh, ada orang itu kemudian jauh-jauh kepingin salaman dengan kita, kepingin berjabatan dengan kita, tapi kita enggak noleh sama sekali, enggak menghiraukan orang yang jabatan dengan kita. Wes, kita sibuk ngomong orang lain, jangan, perhatikan pada orang itu. Jadi kalau kita dibaiki oleh orang lain, maka balaslah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diperlakukan padanya ma'rufun, kebaikan, fal yujzi'hu, maka hendaklah dia membalasnya kebaikan itu. Jadi kalau kita diberi perlakuan baik, diperlakukan baik oleh orang, maka hendaklah kita juga berlaku baik kepada orang itu, membalas kebaikan orang itu. Para jemaah sekalian, misal ketika kita itu ke rumah handetolan kita, kerabat kita, atau teman kita, teman itu kalau sudah didayoi, ditamui, Masya Allah itu ngelegake. Tamu itu kerasan, dinyamankan tamunya, pasugatannya ada, lalu kemudian apa? Serba nyaman lah, tempatnya dibersihkan, entenono dilu diberseni, diperlakukan baik, senyaman mungkin itu. Maka kalau ada teman yang semacam itu, handetolan yang semacam itu, fal yujzi'hu, maka hendaklah dia membalas kebaikan orang itu. Kalau teman itu berkunjung ke tempat kita, paling tidak kita perlakukan yang semacam itu kalau ada. Kalau dia kaya, kalau kita nggak punya,
paling tidak kita sikap kita itu ada nguwong nih wong. Ya. Sehingga kemudian apa? Rasulullah menyatakan fa'ilam yajid. Maka jika ia tidak mendapati ma yujzi'uhu, apa yang harus dia balaskan kepadanya. Dia memberi apa tapi kita enggak punya untuk memberi yang setara dengannya. Enggak punya duit, sana punya duit. Sana punya rezeki, kita enggak punya rezeki. Bagaimana? Fal yusni alaihi. Maka cukup pujilah orang yang memberikan kebaikan itu kepada kita. Masya Allah, tabarakallah, Anda itu orang yang solih. Paham ya? Jadi, fal yusni alaihi. Masya Allah, tabarakallah, dia, Anda itu orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah golongkan Anda masuk dalam golongan orang-orang ahli surga. Jadi ini dianjurkan dalam agama. Ya. Tapi duduk ngelem sing kemudian kita ini berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Enggak. Ada orang itu ngelem tapi kemudian supaya mendapatkan jabatan, mendapatkan sesuatu. Jangan, Mbak. Konsepnya adalah wala tamnun tastaktsir dalam surah Al-Muddatsir itu. Wala tamnun, ojo sira nguwehi. Jangan kamu memberi orang lain itu tastaktsir dengan harapan kamu mendapatkan yang banyak dari orang itu. Ini nggak boleh. Paham itu Pak ya? Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang itu, jangan berharap orang itu memberikan kebaikan yang lebih dari kita. Nggak boleh. Apa pada kita? Jangan. Kalau ngasih aja kalau kita. Bahkan kalau kita memberi kepada orang lain, jangan berharap untuk berterima kasih. Artinya jangan berharap ungkapan terima kasih dari orang lain itu. Dan kemudian jangan berharap orang itu kemudian mengembalikan kebaikan kita kepada kita. Jangan. Oleh karena itu di dalam surah yang ke-76, namanya surah Al-Insan, berulang-ulang saya bacakan di mimbar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 nanti dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Namanya surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Surah yang ke-76. Wa yut'imuna at-ta'am. Mereka suka memberikan makanan ala hubbihi, atas sesuatu yang disukainya. Makanan yang diberikan pada orang lain itu makanan yang dia itu, bahasa saya itu doyan. Isik doyan, Mbak. Jangan kemudian ngasih makanan sing berek-berek yang kemudian sudah belenyek-belenyek, yang kemudian sudah basi, jangan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih miskinan, diberikan kepada orang miskin, wa yatiman, dan diberikan kepada anak yatim, wa asira, dan diberikan kepada tawanan perang. Nah, ini saya tampilkan ayatnya. Ayat yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, innama nut'imukum, sesungguhnya hanyalah kami memberikan makanan kepada kalian itu liwajhillahi, karena berharap akan keridhaan Allah. Duduk berharap pada orang itu, Pak. Kalau berharap pada orang itu kecewa kita. Mandar muga kok balik akeh. Ternyata ngeletek ra nggawa apa-apa.
Kecewa dia. Dewa. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya hanyalah kami ini memberikan kepada kalian makanan kepada kalian liwajhillah. Karena mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan. La nuridu, kami tidak menginginkan minkum dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan tidak menginginkan ungkapan terima kasih. Kue muni matur suwun, orang muni matur suwun, rapopo, ramasalah. Karena kami memberikan liwajihillah. Karena mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, seorang istri berharap suaminya itu adalah memberikan yang terbaik, bisa kecewa, Pak. Dan itu kenapa ketika kita berbuat kebaikan itu adalah harus ikhlas. Itu yang menjadikan istimrar. Artinya adalah bisa berkelanjutan itu. Tidak terpengaruh oleh manusia, tidak terintervensi oleh makhluk. Nah, para jamaah sekalian, contohnya adalah Bunda Asia. Bunda Asia itu punya suami Fir'aun. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetapi Bunda Asia itu adalah dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Kok bisa, Pak? Padahal dia wafatnya tersebut itu adalah karena perintah suaminya supaya Algojo itu adalah menghukumnya. Tetapi Bunda Asia yang diperlakukan begitu itu, dia bisa melakukan kebaikan karena harapan dia itu adalah kepada Allah. Aku melakukan ini semuanya, saya menjalankan kewajiban semuanya ini adalah karena Allah, bukan melihat suaminya itu kayak apa. Kira-kira gini nih, enteng apa Pak? Ya Allah. Jadi soal ikhlas itu bukan perkara mudah itu. Harus diperjuangkan. Maka kenapa di dalam surah Al-Ikhlas itu orang-orang tulisannya Al-Ikhlas itu, Pak? Itu adalah hal yang sir. Hal yang sir, rahasia sifatnya itu, yang privasi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga enteng aja itu, orang yang tidak terintervensi oleh makhluk itu enteng aja. Bah ngene bangono, sing penting aku baik. Sing penting aku baik. Ini, Pak, orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak terintervensi oleh manusia. Orang ikhlas itu adalah orang yang paling merdeka, Pak. Tapi kalau ada orang yang kemudian aku gini karena ada ini, aku gini karena ada itu, maka dia adalah orang yang terpenjara. Padahal kita ini kalau dalam surah Al-Ikhlas mengatakan apa, Pak? Allahus Samad. Allah tempat meminta, Allah itu tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sehingga ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika mengupas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, maka beliau menyatakan di dalam kitabnya Ad-Da wad-Dawa bahwa kalimat iyyaka na'budu yang artinya hanya kepadamu kami menyembah, orang yang komitmennya tinggi tentang kalimat iyyaka na'budu, maka orang ini tidak akan pernah riya. Kalimat ini akan bisa mengobati orang itu dari penyakit riya. Kalau dia komitmennya kuat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, maka
akan terjauh dari riya, akan terjauh dari kesyirikan. Sedang kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kata Ibnul Qayyim, ini akan menjadi syifa, akan menjadi obat lil kibriya, dia terhadap apa? Kesombongan itu. Kalau iyyaka na'budu syifaun lirriya minar riya, syifa obat dari riya. Sedang wa iyyaka nasta'in itu adalah syifaun minal kibriya, obat dari kesombongan. Sehingga orang dididik oleh Allah. Lho kowe iku lho njaluk tolong ambek aku. Lah kok kemudian gumedhe toh. Kamu itu kok sombong. Paham itu ya? Sehingga kemudian terusir kalimat al-kibriya itu menjadi orang yang tawadhu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lanjut pada hadisnya tadi. Jadi man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa orang yang kemudian diperlakukan baik, maka fal yujzi'hu, maka hendaklah dia membalasnya. Fa illam yajid ma yujzi'uhu, kalau sekiranya dia tidak mendapati untuk membalas orang yang berlaku baik kepada kita, membawa apa-apa, kita enggak dapat, kita enggak bisa itu, karena enggak mampu, fal yusni alaihi, maka hendaklah dia memuji orang yang berbuat baik kepada kita. Masya Allah saudaraku, ya Allah ini ki wong apik kira. Kan gitu ya Pak ya. Lalu kemudian apa? Berikutnya adalah fa innahu idza asna faqad syakarahu. Maka sesungguhnya apabila ia memuji orang yang baik kepada kita itu, faqad syakarahu, maka sungguh ia telah mengungkapkan terima kasihnya. Matur suwun. Jadi orang yang pantur suwun itu adalah dia bersikap yang baik kepada orang yang baik kepada dirinya. Masya Allah dulurku rek, Masya Allah atuh ngene iki lho dulur, aku gak iso lali ambek sampean. Paham ya? Sampean pancen wong soleh itu. Nah, lalu kemudian apa? Jadi kita orang Jawa itu bilang dia lek kue dikei wong matur suwono. Ya dah? Jangan kita ini dikasih kebaikan orang ngomong matur suwun. Kalau kita yang ngasih kepada orang lain, ndak usah berharap ungkapan terima kasih, ndak usah berharap akan kembaliannya. Tapi kalau kemudian orang lain ngasih kepada kita, hendaklah kita membalasnya. Ya, dan memujinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Wa in katamahu. Wa in, dan jika katamahu dia menyembunyikannya. Artinya menyembunyikan, ndak memuji, ya enggak balas, faqad kafarahu, maka sungguh dia mengingkari kebaikan orang lain itu. Paham ya Pak ya? Jadi kalau kita ini menyembunyikan, orang matur suwun, orang ndongakne, ya, maka sungguh apa? Faqad kafarahu, maka ia telah mengingkari kebaikan orang itu. Rasulullah itu sangat menghargai kebaikan orang lain itu Pak. Apapun yang kemudian ada orang yang memberikan, Rasul itu matur suwune luar biasa, mendoakannya luar biasa itu. Contoh, ada Rabi'ah. Rabi'ah itu karena senang sekali mempersiapkan air untuk wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah itu menyatakan begini, wahai Rabi'ah. Rabi'ah itu laki-laki Pak ya. Jangan bayangannya Rabi'ah untuk Indonesia. Rabi'ah untuk Surabaya, Sidoarjo, wedok Pak. Ini Rabi'ah ini adalah laki-laki. Lalu kemudian Rasul mengatakan kepada Rabi'ah itu, salni. Paham ya? Salni.
Njaluk apa kuwi nang aku? Paham ya? Kamu minta apa kepadaku? Itu Rasul itu begitu. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, ya Rasul, saya kepingin menjadi murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya kepingin menjadi teman engkau di surga. Coba, jalukane iki luar biasa Pak. Wong cerdas, enggak kedonyan. Ya Rasul, jenengan dongaaken kula sewuge ya Rasul. Ndak. Tapi as'aluk, aku minta kepada engkau supaya kemudian memantaskan aku untuk menjadi murafaqataka fil jannah. Menjadi teman engkau di surga. Lalu kemudian apa? Rasul mengatakan, apalagi kamu? Zaka ya Rasul, itu aja ya Rasul. Kalau begitu, tolonglah aku supaya engkau bikasratis sujud, supaya engkau memperbanyak sujud. Paham itu ya? Ini adalah kaitannya ketika orang itu memperbanyak sujud, yaitu di luar salat fardu, rawatibnya diperhatikan, nawafilnya diperhatikan. Maka orang-orang yang memperhatikan itu kemudian layak untuk menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga itu. Artinya apa? Rasul yang diperhatikan begitu itu balas Pak kebaikan yang luar biasa, bahkan lebih indah, lebih baik daripada kebaikan yang sahabat berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini Pak, ini adalah umat yang ditunggu-tunggu oleh Rasul, dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasul itu menyatakan bahwa aku ingin bertemu dengan ikhwanku. Ikhwan itu saudara. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukankah kami ini adalah temanmu, ikhwanmu, saudaramu? Maka kemudian Rasul mengatakan, lastum ikhwani, kalian bukan ikhwanku, tapi antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Sedang ikhwanku itu adalah orang yang nanti datang setelah kalian nanti, di mana mereka tersebut itu amanubi, mereka beriman kepadaku, walam yarauni, sekalipun mereka tidak pernah melihat aku. Jadi yu'minu bi walam yarauni, mereka tidak pernah melihat aku tapi mereka yang beriman kepadaku. Artinya apa? Rasul itu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada umatnya, sekalipun umatnya tidak pernah dijumpai oleh Rasul. Sampai diterangkan di dalam penghujung surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba kita perhatikan. Nah, dalam surah yang ke-9. Surah yang ke-9 pada ayat yang ke-128. Ini loh Pak, yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Terus bagaimana umatnya ya membalas apa kepada Rasul itu? Dan Rasulullah tidak berharap balasan kita kepadanya. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad, min anfusikum, dari diri kalian, sak bangsa ambek kalian podo menungsone. Siapa Rasulullah Muhammad itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat sangat berat sekali alaihi, atasnya, ma'anittum, penderitaan yang kalian rasakan. Jadi kalau ada umatnya yang menderita, kayak Palestina ini, saudara-saudara kita menderita itu, berat Rasulullah itu Pak, berat rasanya
untuk melihat yang semacam ini, menangis berdoa itu. Nah, kita ini pada dulure mari ngomong, wah itu gak perlu itu membantu orang Palestina itu. Pak, ya Allah. Kalau Anda tidak bisa membantu, gak usah komentar sehingga enak, menengok. Itu sudah cukup. Paham itu Pak ya? Kalau gak bisa bantu, cukup diam. Sama dengan ketika kita di perjalanan itu loh Pak. Di perempatan jalan ada orang minta-minta itu. Kalau kita nggak ngasih, diem. Wis gak ngasih, ngomel lagi. Itu ya. Lalu kemudian apa? Jadi Rasul itu adalah azizun alaihi ma'anitum, amat sangat berat sekali rasa dari Rasul ma'anitum terhadap apa penderitaan yang kalian rasakan itu. Harisun alaikum. Jadi Rasul itu amat sangat menginginkan kalian itu menjadi orang yang beriman, bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu adalah kepada orang-orang beriman itu rauf. Apa itu rauf? Rauf di sini sekali lagi bukan disandarkan kepada Allah di sini. Rahim di sini bukan disandarkan kepada Allah. Sifatnya Rasul itu kepada orang yang beriman adalah rauf, santun sekali. Rahim, sayang sekali Rasulullah itu. Coba ya. Lalu kemudian kita ini ngasih apa kepada Rasul yang diperhatikan gak begini nih? Maka perbanyaklah bersolawat kepada Rasul. Lalu kemudian yang kedua, hidupkanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, berikutnya, jadi kalau orang itu diperlakukan baik, balaslah, ungkapkanlah terima kasih. Kalau enggak bisa, pujilah orang itu. Siapa orang yang kemudian menyembunyikannya, enggak mengungkapkan terima kasih, enggak mendoakan, maka orang itu adalah dikatakan sebagai orang yang mengingkari kebaikan. Sedang Allah itu tidak pernah mengingkari kebaikan hambanya. Sekecil apapun Pak. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan berapa Pak? 10 kebaikan. Apa mboten loman? Allah itu adalah asyakur, adalah zat yang maha menghargai. Allah itu adalah asyakur, zat yang maha menghargai. Sehingga kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan suatu amalan kebaikan sekecil apapun, bahkan orang yang bersangkutan itu kemudian tidak ngereken itu Pak, gak tahu kalau itu kebaikan, tapi itu apa? Ya rohu, dia Allah akan memperlihatkannya. Iki lo, kue tahu ngelakoni ngene, loh, iya dah. Dan kemudian diapresiasi. Maka saya menerjemahkan asyakur itu, Allah itu adalah zat yang maha mengapresiasi daripada kebaikan hambanya. Itu Allah Pak, maha menghargai. Lalu kemudian masa kita ini enggak menghargai kebaikan orang lain? Ada ungkapan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan menggunakan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Wa man tahalla bima lam yu'ta. Wa man tahalla, siapa orang yang kemudian berhias. Siapa orang yang kemudian berhias atau kemudian bima lam yu'ta, terhadap sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Jadi artinya apa? Siapa orang yang menghiasi sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, orang lain itu enggak ngasih. Katakan baju Pak, katakan apa, lalu kemudian dia tiba-tiba memakai baju itu, lalu kemudian tiba-tiba dia memakai perhiasan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama labisa thawbai zurin.
maka seolah-olah dia memakai dua baju kepalsuan. Jadi contoh gini Pak, contoh gini, kan ada banyak orang itu yang sekarang ini bergayanya luar biasa. Sakjane, apa sakjane itu Pak? Sebetulnya dia nggak punya apa-apa, tapi kemudian pergi toko buku, ke toko baju Pak. Setelah itu nyobai baju itu di kamar ganti, foto, cepret. Nyoba mana, ono 20 itu pakai, cepret. Setelah itu kemudian update status. Padahal itu adalah dia menghiasi diri bima lam yuqta, terhadap sesuatu yang tidak diberikan hak badannya, maka sungguh dia faqad labisa faka'annama labisa saubai zurin, maka seolah-olah dia memakai dua baju kepalsuan. Lek duduk ngene dhewe ra usah gawe kecuali dikasih izin. Paham ya? Jangan menjadi orang yang palsu-palsu itu Pak. Lek gak duwe ijazah ya mesti meneng. Paham ya? Ndak usah kakean gaya. Jadine yang ngene iki. Ya. Demikian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.